Yeah, looks like some manufacturers test 2 or 3 weeks ago, and yeah, looks like they were already 2 seconds faster. So yeah, it's not a new track, but with a new asphalt and the fact that last 4 years we didn't ride here, so will take maybe a little bit more time in that FP1, but. Ya, top Marco top hasil sesi praktis Veda Ega tersebut. Di sisi lain, kabar gembira, bos Gresini Racing, Nadia Padovani, terang-terangan bilang begini soal Veda Ega di Moto3 Hungaria, sampai bahkan ungkap satu rahasia besar. Wah, mantep banget ini. Simak fakta besarnya berikut ini. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Babak baru persaingan Moto3 seri Hungaria 2026 kian membara setelah para pembalap menyelesaikan sesi praktis penentu pada Jumat hari ini. Kabar luar biasa kembali datang dari bintang muda Indonesia, Veda Ega Pratama, yang sukses mengamankan tiket lolos langsung ke babak kualifikasi kedua Q2. Keberhasilan Veda ini ternyata langsung memantik perhatian dari sang mentor besar yang juga rider top MotoGP, Marc Marquez. Juara dunia 7 kali tersebut tidak tinggal diam dan langsung buka suara memberikan analisis yang sangat cerdas, mendalam, sekaligus mengagumkan terkait pencapaian anak didiknya tersebut. Marc Marquez melihat hasil hari ini dari sudut pandang yang berbeda dari penonton awam. Bagi The Baby Alien, fokus utamanya bukan semata-mata di posisi berapa Veda mengakhiri sesi, melainkan taktik briliannya yang berhasil menembus Q2 tanpa harus lewat jalur berliku di Q1. Marc Marquez yang dikenal memiliki insting balap super agresif namun penuh perhitungan, memuji bagaimana Veda bisa mengontrol jalannya sesi praktis yang penuh tekanan. Dengan tiket Q2 di tangan, Veda kini berada di posisi yang sangat menguntungkan untuk memperebutkan starting grid terdepan pada sesi kualifikasi besok. Di Moto3, kualifikasi adalah segalanya. Jika Anda terjebak di Q1, Anda menghabiskan energi, membakar ban, dan memperbesar risiko crash. Apa yang dilakukan Veda hari ini sangat cerdas, ujar Marc Marquez. Veda dianggap tidak egois mengejar posisi pertama di sesi latihan yang penuh risiko. Dia tahu, target utamanya adalah masuk 14 besar untuk langsung ke Q2. Begitu target itu aman, dia langsung fokus mempersiapkan motor untuk kualifikasi esok hari. Itu adalah mentalitas pembalap matang. Keberhasilan Veda lolos langsung ke Q2 ini sekaligus menjadi jawaban berkelas atas ejekan keras yang sempat dilontarkan pihak-pihak yang meremehkannya beberapa saat sebelumnya. Diketahui beberapa pihak, terutama rival, sesumbah menyebut gaya balap Veda terlalu penakut karena terlalu banyak kalkulasi. Veda justru membuktikannya dengan efisiensi tingkat tinggi di atas lintasan Balaton Park. Strategi step by step yang diterapkan Veda terbukti ampuh, sementara pembalap lain sibuk saling sikut dan mencetak waktu yang tidak konsisten. Veda mencatatkan lap time yang stabil dan tajam di saat-saat krusial, memastikan satu tempat aman di zona Q2. Dengan masuknya Veda ke Q2, tugas berat berikutnya sudah menanti di hari Sabtu besok, memulai balapan dari barisan depan starting grid depan di sirkuit Balaton Park yang memiliki 17 tikungan rapat akan menjadi modal 50% menuju kemenangan. Marc Marquez pun memberikan sedikit bocoran dan wejangan untuk Veda menghadapi sesi kualifikasi penentu besok. Besok persaingan akan berbeda. Di Q2, semua pembalap akan menggila sejak menit pertama. Tapi dengan modal data yang bersih hari ini, Veda punya keuntungan besar. Dia hanya perlu fokus pada satu lap yang penuh celah untuk mengamankan barisan depan. Saya percaya dia bisa melakukannya. Tutup Marquez optimis. Bagi para pecinta balap online di tanah air, keberhasilan Veda menembus Q2 hari ini dan dukungan langsung dari Marc Marquez jelas memicu optimisme tinggi. Apakah Veda akan berhasil mengunci front row pada kualifikasi besok dan membungkam para rivalnya di balapan hari Minggu? Mari kita kawal terus perjuangan rider masa depan Indonesia ini. Kabar gembira sekaligus mengejutkan kembali mengalir deras dari pedok sirkuit Balaton Park setelah Veda Ega Pratama sukses mengunci tiket lolos langsung ke Q2 Moto3 Hungaria 2026. Selesai memantik pujian dari Marc Marquez, kini giliran pemilik tim satelit tersohor MotoGP, Nadia Padovani, yang terang-terangan buka suara.
Bos wanita tangguh dari Gresini Racing itu kedapatan memantau langsung garasi Moto3 dan tidak canggung memberikan sanjungan luar biasa untuk rider muda asal Gunung Kidul tersebut. Bahkan, dalam wawancara santai dengan media di hospitality timnya, Nadia secara mengejutkan membongkar sebuah rahasia besar yang sukses membuat jagat balap online heboh. Gresini Racing memang dikenal punya hubungan emosional yang sangat dekat dengan para pecinta balap di Indonesia berkat deretan sponsor lokal yang setia menempel di motor MotoGP mereka. Namun, siapa sangka jika Nadia Padovani kini mulai membidik talenta emas asli Indonesia untuk masuk ke dalam struktur timnya. Nadia secara jujur mengakui bahwa manajemen Gresini tidak pernah melepaskan pandangan dari grafik peningkatan Veda Ega Pratama sejak awal musim 2026 ini. Veda adalah bakat yang sangat murni. Apa yang dia tunjukkan di Hungaria hari ini dengan ketenangan masuk langsung ke Q2 menegaskan bahwa penampilannya di Brazil lalu bukan kebetulan, ungkap Nadia Padovani. Saya akan membuka satu rahasia kecil. Di dalam manajemen kami, nama Veda sudah sering dibicarakan untuk proyek masa depan. Rumor yang beredar di luar sana tidak sepenuhnya salah. Kami sangat tertarik untuk membangun kerjasama dengan Veda musim depan. Minimal, kami ingin masuk sebagai sponsor utama yang mendukung penuh jalannya di kelas ini, atau siapa tahu, melangkah lebih jauh dari itu. Bebernya jujur. Pernyataan blak-blakan dari Nadia Padovani ini langsung melahirkan spekulasi liar di kalangan pengamat MotoGP. Kerjasama yang dimaksud bisa berupa dukungan finansial besar-besaran atau bahkan membuka jalan bagi Veda untuk masuk ke dalam radar pembalap masa depan yang bakal diorbitkan oleh keluarga besar Gresini. Jika rumor rahasia besar ini terrealisasi musim depan, ini akan menjadi sejarah baru yang luar biasa bagi dunia balap tanah air. Dukungan dari tim sekelas Gresini Racing akan memberikan stabilitas karir yang sangat kokoh bagi Veda untuk meniti tangga menuju kelas para raja. Meskipun kabar ketertarikan dari bos Gresini ini menjadi angin segar yang sangat mengembirakan, fokus utama Veda Ega Pratama dipastikan tidak akan terganggu. Sesi kualifikasi Q2 yang akan berlangsung besok membutuhkan konsentrasi penuh dari The Rocket Boy. Dikelilingi oleh perhatian dari tokoh-tokoh besar seperti Marc Marquez hingga Nadia Padovani, mentalitas Veda benar-benar diuji untuk tetap membumi. Tugasnya besok adalah menerjemahkan semua dukungan dan taktik cerdas yang sudah dibangun sejak FP1 menjadi posisi starting grid depan yang menguntungkan demi merebut podium pada balapan hari Minggu nanti. Namun, harus digarisbawahi, dua berita tersebut merupakan karangan namun juga harapan admin, melihat potensi besar Veda yang sangat bisa bikin harum nama Indonesia di kancah balap internasional. Hiroshi Aoyama soroti tantangan besar Veda Ega Pratama di Moto3 Hungaria 2026. Semua pembalap mulai dari nol, siapa paling cepat beradaptasi? Moto3 Hungaria 2026 diprediksi menjadi salah satu seri paling menarik sekaligus paling sulit dalam kalender musim ini. Bukan hanya karena karakter unik sirkuit Balaton Park yang terus memancing perdebatan di kalangan pembalap dan pengamat, tetapi juga karena seluruh peserta harus menghadapi tantangan yang salah, minim pengalaman di lintasan tersebut. Situasi ini juga dirasakan oleh Honda Tim Asia. Tim yang menaungi pembalap Indonesia Veda Ega Pratama dan rider Jepang Zen Mitani datang ke Hungaria tanpa bekal pengalaman balapan sebelumnya di Balaton Park. Kondisi tersebut membuat proses adaptasi menjadi faktor yang sangat menentukan hasil akhir pada akhir pekan ini. Manajer Honda Tim Asia Hiroshi Aoyama menyadari betul bahwa seri Hungaria akan memberikan tantangan yang berbeda dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Menurutnya, karakteristik Balaton Park tidak bisa disamakan dengan mayoritas sirkuit yang biasa digunakan dalam kalender MotoGP. Balaton Park sendiri merupakan salah satu lintasan terbaru yang masuk ke kalender kejuaraan dunia. Sirkuit sepanjang 4,08 km itu dikenal memiliki desain yang tidak lazim. Trek tersebut relatif datar, memiliki lintasan lurus yang pendek, serta dipenuhi rangkaian tikungan zigzag yang menuntut presisi tinggi dari para pembalap. Karakter seperti itu membuat banyak pihak kesulitan membandingkannya dengan sirkuit lain yang lebih konvensional.
Bahkan sejak pertama kali digunakan untuk ajang Grand Prix, Balaton Park langsung menjadi bahan diskusi hangat di pedok. Aoyama pun mengakui bahwa lintasan tersebut memang memiliki keunikan tersendiri. Sirkuit ini memiliki tata letak yang sangat unik, cukup datar, dan sangat berbeda dari kebanyakan lintasan dalam kalender balapan. Komentar tersebut menggambarkan bagaimana Honda Tim Asia memandang tantangan yang akan dihadapi akhir pekan ini. Keunikan trek membuat proses menemukan setelan motor yang tepat menjadi lebih rumit dibandingkan biasanya. Di sisi lain, Balaton Park bukanlah sirkuit yang bebas dari kontroversi. Ketika pertama kali menggelar balapan MotoGP tahun lalu, lintasan ini sempat menuai banyak kritik dari sejumlah pembalap dan pengamat. Salah satu alasan utama munculnya kritik adalah desain trek yang dianggap tidak memungkinkan motor MotoGP mencapai kecepatan maksimal seperti di sirkuit-sirkuit besar lainnya. Lintasan lurus yang pendek membuat kesempatan untuk melakukan akselerasi penuh menjadi terbatas. Akibatnya, peluang menyalip pun dinilai berkurang drastis. Beberapa pihak bahkan memberikan julukan yang cukup pedas terhadap Balaton Park. Sebutan seperti unik, sirkuit go-kart, hingga tempat parkir seperti dilansir dari GP1 sempat muncul dalam berbagai ulasan mengenai lintasan tersebut. Tidak hanya itu, rangkaian tikungan zigzag yang menjadi ciri khas Balaton Park juga memunculkan kekhawatiran terkait aspek keselamatan. Sejumlah pihak menilai posisi tikungan yang rapat dapat meningkatkan resiko kecelakaan, terutama apabila ada pembalap yang terjatuh dan kembali meluncur ke jalur yang masih dipenuhi rombongan pembalap lain. Salah satu kritik paling keras bahkan datang dari pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia. Juara dunia MotoGP tersebut secara terbuka menyampaikan pandangannya mengenai Balaton Park. Mugello adalah salah satu dua sirkuit terbaik dunia, dan sirkuit ini sejauh ini adalah yang terburuk, ucap Bagnaia membandingkan dengan balapan sebelumnya. Bagnaia juga menyadari bahwa penggunaan Balaton Park hanya bersifat sementara dalam kalender kejuaraan. Kita tahu ini hanya solusi sementara, karena tahun depan kami tidak akan balapan di sini, tapi seperti ini keadaannya. Meski mendapat banyak kritik di kelas MotoGP, karakter Balaton Park justru menciptakan dinamika yang berbeda di kelas Moto3. Biasanya, balapan Moto3 identik dengan persaingan yang sangat rapat. Efek slipstream sering membuat puluhan pembalap berkumpul dalam satu rombongan besar hingga garis finish. Tak jarang posisi pemenang baru ditentukan dalam beberapa meter terakhir. Namun situasi tersebut tidak terlihat saat balapan Moto3 Hungaria tahun lalu. Karena minimnya area untuk akselerasi panjang dan pengereman keras, ritme balap menjadi jauh lebih penting dibandingkan keuntungan slipstream. Hasilnya, para pembalap tidak lagi bergerombol dalam satu kelompok besar seperti yang sering terjadi di sirkuit lain. Fakta menarik muncul dari hasil balapan musim lalu. Pemenang dan runner-up dipisahkan oleh jarak hampir 1 detik, sesuatu yang cukup jarang terjadi di Moto3 modern. Bahkan kelompok 5 pembalap terdepan mampu membuka jarak hampir 5 detik dari para pesaing di belakangnya. Kondisi tersebut sangat berbeda dibandingkan Moto3 Italia di Mugello akhir pekan lalu. Di sana, 15 pembalap terdepan hanya dipisahkan rentang waktu sekitar 2,5 detik saat melintasi garis finish. Perbedaan karakter inilah yang membuat kemampuan menjaga ritme menjadi sangat krusial di Balaton Park. Pembalap yang cepat memahami lintasan dan menemukan konsistensi sejak awal berpotensi memiliki keuntungan besar. Menyadari tantangan tersebut, Hiroshi Aoyama berharap Veda Ega Pratama dan Zen Mitani bisa segera menemukan ritme terbaik mereka sejak sesi pelatihan pertama. Tak satu pun pembalap Moto3 kami yang pernah balapan di sana, jadi penting bagi kami untuk belajar dengan cepat dan beradaptasi selangkah demi selangkah sepanjang akhir pekan ini. Pernyataan itu menunjukkan bahwa fokus utama Honda Tim Asia bukan sekedar mengejar hasil instan, melainkan memastikan kedua pembalap mampu memahami lintasan baru secara bertahap dan efektif. Aoyama juga melihat adanya perkembangan positif yang telah ditunjukkan Veda dan Zen selama musim 2026. Menurutnya, Balaton Park bisa menjadi kesempatan berikutnya bagi kedua rider muda tersebut untuk memperluas pengalaman sekaligus meningkatkan kualitas balapan mereka. Namun demikian, mantan pembalap MotoGP asal Jepang itu tetap realistis. Ia memahami bahwa tantangan yang menanti tidak akan mudah, karena seluruh peserta berada dalam kondisi yang hampir sama. Justru karena semua pembalap mulai dari tanpa referensi pengalaman yang cukup, kemampuan beradaptasi akan menjadi pembeda utama. Tim yang paling cepat memahami karakter lintasan berpotensi meraih keuntungan besar saat memasuki sesi kualifikasi maupun balapan utama. Karena itulah,
Honda Tim Asia sudah menyiapkan fokus penuh sejak hari pertama aktivitas di Hungaria. Tetapi kami menantikan untuk memulai pekerjaan pada hari Jumat dan melihat bagaimana para pembalap kami bisa beradaptasi dengan lingkungan baru ini. Kini perhatian publik Indonesia kembali tertuju kepada Veda Ega Pratama. Setelah menunjukkan progres yang menjanjikan dalam beberapa seri terakhir, pembalap muda asal Indonesia tersebut akan menghadapi ujian baru di lintasan yang sama sekali belum dikenalnya. Mampukah Veda beradaptasi lebih cepat dibandingkan rival-rivalnya dan kembali meraih hasil positif di Moto3 Hungaria 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Menurut Anda, apakah Veda Ega Pratama mampu beradaptasi lebih cepat dibandingkan rivalnya dan kembali meraih hasil positif di Moto3 Hungaria 2026? Mari berdiskusi.